Namun mendengar berkali-kali, saya bisa yakin bahwa narasi ini bisa kita simpulkan beliau kemungkinan sudah mulai terketuk hatinya dengan dakwah-dakwah sunnah. Insya Allah ya teman-teman, semoga benar-benar beliau ini sudah hijrah ke manhaj salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, viral ya teman-teman. Viral videonya Mas Heri Pras yang diunggah 1 hari yang lalu teman-teman. Sudah ditonton sebanyak 120.000 kali dengan judul ceramah Kiai Marzuki Mustamar ini akan buat seluruh aswaja kelojotan. Pertanda hijrah. Apakah benar-benar Kiai Haji Marzuki Mustamar ini hijrah ke manhaj salaf? Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Ini tentu saja sangat menarik ya teman-teman, sangat menarik sekali jika dikatakan bahwa Kiai Marzuki Mustamar ini hijrah ke manhaj salaf. Dikarenakan teman-teman, bahwa beliau ini adalah salah seorang kiai yang dulunya sangat anti sekali kepada orang-orang yang disebut sebagai Wahabi. Banyak cuplikan video dari Kiai Marzuki Mustamar ini yang membicarakan tentang Wahabi, teman-teman. Nah, salah satunya video ini, teman-teman. Mari kita simak. Siapa Wahabi? Merusak makam ulama. Wahabi dikatakan merusak makam ulama. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi. Dikatakan bahwa kepada siapa Muhammad bin Abdul Wahab ini berguru, beliau menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berguru kepada orang Yahudi. Tentu saja ini adalah fitnah yang sangat keji, teman-teman. Kiai ini juga sempat viral, teman-teman, juga sempat viral beberapa waktu yang lalu karena beliau juga sempat membaiat salah seorang ustadz, teman-teman, yakni Ustadz Hanan Attaqi menjadi warga Nahdlatul Ulama. Saya Ustadz Hanan Attaqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama. Jadi teman-teman, Kiai ini sangat besar pengaruhnya di organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau kita lihat profilnya teman-teman, beliau ini adalah salah seorang yang cukup berpengaruh di Nahdlatul Ulama. Beliau Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar, MAG, lahir pada tanggal 22 September tahun 1966. Beliau adalah pemimpin pondok pesantren Sabilul Rosyad, Kota Malang, Jawa Timur, sekaligus mantan ketua PWNU Jawa Timur pada masa khidmat tahun 2018 dan sampai tahun 2023. Beliau juga terkenal, teman-teman, ketika beliau memimpin proses baiat Ustadz Hanan Attaqi yang resmi menjadi warga Nahdlatul Ulama, sekaligus dijadikan guru oleh Ustadz Hanan Attaqi. Jadi ini sangat menarik sekali, teman-teman. Sangat menarik sekali jika memang benar Kiai Marzuki Mustamar ini hijrah ke manhaj salaf. Coba kita simak dulu, teman-teman. Coba kita simak dulu video yang diunggah oleh Mas Heri Pras di channel YouTube-nya. Video ceramah Kiai Haji Marzuki Mustamar yang dikatakan sekarang mulai hijrah ke manhaj salaf. Mari kita simak. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Rasul menyebut al-ghuraba adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, bejo dunia sampai akhirat. Tuba lil ghuraba, beruntung sekali para ghuraba. Sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa al-ghuraba yang beruntung itu wahai Rasulullah? Iya. Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma amatatin nas min sunnati. Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnah di saat orang-orang lain meninggalkannya. Betul. Jadi siapa itu al-ghuraba? Al-ghuraba adalah orang-orang yang terasing, teman-teman. Orang-orang yang terasing karena istiqomah mengamalkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, agama Islam ini berawal dari keterasingan dan pada akhir zaman akan kembali kepada keterasingan. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana menjaga sunnah supaya tetap utuh, ditambah tidak
dikurangi tidak, dirubah-rubah makna dan pemahamannya juga tidak. Tidak. Jangan ikut golongan-golongan yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi teman-teman, beliau ini menyebutkan beberapa golongan yang terindikasi yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Mari kita simak teman-teman. Ada golongan yang hanya mencintai ahlul bait, Ahlul bait. yang hanya percaya kepada ahlul bait, yang hanya menerima hadis riwayat ahlul bait. Ya. Jadi ini adalah golongan orang-orang Syiah ya sahabatku semua. Orang-orang Syiah yang hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dia yakini sebagai zuriyah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh bukan dari zuriyah Nabi, menurut mereka itu mereka tolak semuanya teman-teman. Golongan seperti ini, kalaupun di Sahih Bukhari ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih. Kalau di Sahih Muslim ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih. Namun hadis itu riwayat dari sanad sahabat, maka mereka pun menolaknya. Ya. Dan bahkan bukan hanya menolaknya teman-teman. Bahkan teman-teman mereka ini berani mengkafirkan para sahabatnya Nabi. Seperti mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Umar bin Khattab, mengkafirkan Utsman bin Affan teman-teman. Jadi mereka ini bukan hanya menolak riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, tetapi juga mereka mengkafirkan para sahabat. Ada juga golongan yang hanya percaya kepada sahabat. Betul. Mereka membenci ahlul bait. Mereka menolak ahlul bait. Mereka menolak hadis sahih sekalipun kalau itu riwayat ahlul bait. Jadi ini juga kelompok yang sesat dan menyesatkan teman-teman. Seharusnya yang benar itu berada di pertengahan, tidak condong kepada ekstrim kiri dan juga tidak condong kepada ekstrim kanan. Kita berada di pertengahan atau disebut juga dengan wasatiyah. Ada juga golongan yang punya prinsip kalau nggak masuk akal nggak kami terima. Akhirnya hadis Bukhari, Muslim yang bercerita tentang Mi'raj Rasulullah SAW, mereka tolak dengan alasan nggak masuk akal. Dan ini adalah kelompok yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini teman-teman adalah kelompok yang lebih mendahulukan akal daripada dalil. Jadi kalau ada dalil baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis yang tidak sesuai dengan akal mereka, yang bertentangan dengan ilmiah menurut mereka, maka mereka akan tolak itu dalil. Ada juga golongan yang tidak selektif. Hadis-hadis sangat lemah pun dipegangi. Betul. Hadis munqati dipegangi. Ya. Hadis muttarib dipegangi. Bahkan hadis hampir maudhu mereka pegangi. Dan sering mereka sampaikan kepada umat. Dan kelompok ini teman-teman sangat banyak berada di sekitar kita. Bahkan ada ormasnya teman-teman. Salah satu ormas Islam yang mungkin paling besar di Indonesia ini. Yakni ya teman-teman tahu sendirilah. Kelompok yang sering mengadakan acara bid'ah yang tidak ada dalilnya, yang mereka cari-cari pembenaran seperti mengadakan acara Maulid Nabi, haul dan semacamnya. Sahih Muslim menyebutkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Setuju. Siapa yang melakukan amalan tidak didasarkan perintah kami, nggak ada tuntunan yang sahih, maka amal itu ditolak. Khutbah beliau ini teman-teman sangat mirip sekali dengan isi ceramahnya ustadz-ustadz dari manhajkan salaf. Orang-orang yang disebut Wahabi selama ini teman-teman. Jadi teman-teman, beliau ini memberikan isyarat kepada jemaah bahwa kalau melakukan suatu amalan, suatu ibadah harus jelas sumbernya, harus jelas ada dalilnya, harus ada tuntunannya. Jangan melakukan ibadah-ibadah ataupun acara ritual-ritual keagamaan yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada sumbernya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah dari sini, dari pernyataan beliau ini, beliau sudah menggambarkan, sudah memberikan sinyal kepada jemaahnya bahwa beliau ini sudah hijrah ke manhaj salaf? Masih banyak ustadz-ustadz ketika maulid berdalil, "Man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Dan ini yang paling tegas sekali teman-teman. Beliau menyindir tuh ustadz-ustadz yang sering melakukan acara Maulid Nabi yang membawakan hadis palsu ini teman-teman. Luar biasa. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah, mohon kaum muslimin rahmatullah selektif menyampaikan apapun hati-hati. Mari kita jaga sunnah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dirubah-rubah. Yang tidak sahih jangan dicampur dengan yang sahih. Kasihan umat. Nah, itulah dia teman-teman, cuplikan video ceramah dalam khutbahnya Kiai Haji Marzuki Mustamar teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat video fullnya, silahkan nanti teman-teman langsung saja cek di channel YouTube-nya Mas Heri Pras. Nah,
Nah, apakah di sini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa beliau ini sudah hijrah ke manhaj salaf? Bisa jadi iya, bisa juga tidak, teman-teman. Tetapi teman-teman, menurut saya masih belum melihat secara spesifiknya, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang orang-orang salafi atau orang-orang yang sering disebut oleh sebagian orang sebagai orang-orang Wahabi, kalau dia dikatakan sebagai seorang yang bermanhajkan salaf, yang pertama sekali, teman-teman, yang harus dilihat adalah akidahnya. Bagaimana akidahnya? Jangan-jangan Bapak Kiai ini masih berakidahkan Asy'ariyah, teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman, bagaimana dia menjalankan agamanya, atau disebut juga dengan manhaj. Manhajnya harus sesuai dengan manhaj orang-orang yang terdahulu, yakni para sahabat, atau disebut juga dengan manhajnya salafus saleh, teman-teman. Jadi, bisa jadi, teman-teman, orang yang mengaku sebagai salafi, atau orang yang mengaku sebagai mengikuti manhaj salaf, tetapi masih mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Meskipun misalkan akidahnya sudah benar, teman-teman, tetapi masih merayakan maulid Nabi, tetapi masih mengadakan acara tahlilan, acara 7 hari kematian, 40 hari kematian, dan amalan-amalan bid'ah lainnya. Jadi jika masih ada demikian, teman-teman, itu belum bisa kita sebut mereka ini adalah orang-orang yang bermanhajkan salaf. Oke, teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun mendengar berkali-kali, saya bisa yakin bahwa narasi ini bisa kita simpulkan beliau kemungkinan sudah mulai terketuk hatinya dengan dakwah-dakwah sunnah.